kan kita nggak selalu dalam kondisi yang baik-baik aja ya nggak sih, Ci? Iya Jadi Kak. kayak banyak banget orang, bahkan mungkin aku ataupun Ciu juga sering kali ya ngerasain kita niatnya cerita, pengennya didengerin gitu, ini malah kadang dijudge, jangan sampai karena kesalahan-kesalahan dari yang tidak diharapkan, justru bikin curhat ini jadi kehilangan esensinya gitu. Halo Aditers, kembali lagi di Adi Talks episode 10, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Gimana nih kabar Aditers semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya, seperti kita di sini, tersenyum, bahagia, karena imun kita akan meningkat ketika kita bahagia. Di Adi Talks episode 10 kali ini kita akan membahas tentang be a good listener. Tapi sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ciu dan tepat di sebelah aku ada Kak Indah Sundari Jayanti, MPSI Psikolog yang akan menemani kita pada episode kali ini. Hai Aditers, halo Ciu. Halo Kak, apa kabar Kak Indah? Baik, alhamdulillah sehat. Agak kelayangan sedikit hari ini karena habis vaksin ya, tapi Wah, alhamdulillah sehat kok. luar biasa. Teman-teman Aditers semua yang belum vaksin jangan lupa vaksin ya, disempatkan ya. Nah, dengar tuh pesan awal dari kakak psikolog kita Kak Indah di episode 10 ini. Kak, aku mau cerita nih, boleh nggak ya? Apa? Baru mulai udah cerita. Boleh. Kenapa Ciu? Lebih tepatnya cerita orang sih. Dia screenshot nih, isi chat gitu. Coba deh lihat responnya. Kok gitu banget sih? Kan aku cuma mau didengarkan. Katanya gitu. Kan aku lagi cerita. Aku cuma butuh didengarkan dan disemangati. Bukan yang sampai dibanding-bandingkan seperti ini. Menurut Kak Indah tuh hal-hal yang seperti itu gimana sih Kak? Oke, nah ini tuh sering banget ya sebenarnya aku denger di banyak banget orang, bahkan mungkin aku ataupun Ciu juga sering kali ya ngerasain hal-hal kayak gitu yang kita niatnya cerita, pengennya didengerin gitu, ini malah kadang dijudge gitu. Aku malah pernah dapetin yang lebih parah dari kamu, jadi kayak malah ngebandingin nasib satu sama lain gitu. Jangan sampai karena kesalahan-kesalahan dari yang tidak diharapkan, justru bikin curhat ini jadi kehilangan esensinya gitu. Nah itu yang bahaya. Gitu sih kalau aku nanggepinnya, Ciu. Dari yang aku tangkap ya, dari Kak Indah jelasin tadi, menurut Kak Indah, berarti itu kita dituntut sebagai seorang pendengar yang baik ya. Kalau gitu aku mau nanya nih Kak, pendengar yang baik itu gimana sih ciri-cirinya? Oke, nah sebenarnya kalau kita baliknya ke pendengar yang baik, itu kita harus balik lagi ke apa sih kebutuhan dari orang yang ingin didengarkan. Misalnya gini, aku cerita sama Ciu, aku tuh pengennya Ciu ya udah dengerin aja. Tapi kalau misalnya aku pengen Ciu memvalidasi nih perasaan aku, wajar nggak sih gue ngerasa gini? Terus Ciu bilang iya wajar kok, iya tahu kok capek. Nah ketika Ciu mencoba memvalidasi apa yang aku rasakan, menurut aku Ciu pendengar yang baik gitu. Kita coba pastikan dulu, nih orang yang mau cerita sama kita butuhnya apa nih? Tanya, aku bisa bantu apa nih? Kamu ngerasa leganya kalau aku ngapain? Ya udah dengerin aja dulu dia cerita gue. Tapi kalau misalnya gue butuh pendapat lo sih. Kadang kan gitu ya, ada orang nih gue pengen cerita nih sama lo gitu. Gue butuh pendapat lo deh gitu. Coba kalau menurut lo, nah artinya kan orang yang bercerita itu memberikan ruang untuk kita mengemukakan pendapat gitu. Coba kalau menurut lo, nah artinya kan orang yang bercerita itu memberikan ruang untuk kita mengemukakan pendapat. Kalau gitu Kak, berarti sebenarnya kalau ada yang mau cerita sama kita nih, sering sekali kayaknya mereka sebenarnya tahu apa yang mereka harus lakukan. Tapi pengen di awal itu ada yang mendengarkan dan memberi semangat gitu ya Kak. Tapi ada juga yang sebenarnya dia nggak sadar kalau dia udah tahu. Gitu. Kenapa orang butuh didengarkan? Karena dengan didengarkan, pertama dia merasa bebannya berkurang. Dua, dia merasa masalahnya jadi terpetakan. Dia jadi bisa ngeliat tuh masalahnya yang mana aja. Ketiga, dia merasa tidak sendirian gitu. Jadi bisa macam-macam sebenarnya tujuannya, tapi kalau based on penelitian yang aku baca sih memang tujuan utama orang cerita tuh sebenarnya bukan untuk solusi sih gitu loh. Baik Kak Indah, tadi kakak kan udah jelasin nih ciri-ciri seorang pendengar yang baik. Nah semoga Aditers juga yang dengar saat ini bisa menilai ciri-ciri itu ada nggak ya di diriku. Ketika kita tahu ciri-ciri itu ada dalam diri kita, kita bisa mengembangkannya supaya kita membawa berkat juga bagi orang ketika kita mendengarkan segala keluh kesahnya. Karena kita kan nggak tahu ya Kak Indah ya, apa dampak yang terjadi sama seseorang kalau dia tidak didengarkan. Bisa jadi hari itu yang dia percaya cuma kita. Jadi ada poin bagus nih, berarti aku dipercayai sama dia gitu ya Kak Indah ya. Kita sering Ciu pasti juga sering denger orang kalau misalnya mau cerita, aduh aku tuh pengen cerita tapi bingung mulainya dari mana gitu kan, atau aduh aku pengen cerita tapi takut dianggap A, takut dianggap B. Itu menunjukkan bahwa
ketika orang datang ke kita, bercerita sama kita, itu butuh keberanian yang luar biasa gitu. Dan kita sebagai pendengar harus respect akan itu. Nah, tadi aku fokus nih sama yang kakak bilang, aku mau cerita tapi aku nggak tahu nih mau mulai dari mana. Nah, sebagai pendengar yang baik, gimana nih kira-kira kita merespon itu? Kalau Ciu sih suka kayak bilang, coba deh tarik nafas dulu. Tarik nafas, udah chat aja acak. Terserah, buyar aja bilang apa, nanti kita simpulin di akhir gitu. Kalau dari psikolognya langsung, kira-kira ada tips lain nggak ya? Gimana respon kita, cara kita menanggapi Ya. teman kita yang mengatakan seperti itu? Oke. Nah, yang tadi Ciu lakuin sebenarnya udah jadi salah satu hal yang bagus ya. Kalau misalnya Ciu tadi misalnya di versi aku, misalnya gitu, aku kan bilang gini, it's okay, apa yang ada di kepala kamu sekarang keluarin aja. Gitu. Itu bahasaku, itu gayaku, tapi tujuannya sama, tetap memberi ruang. Tapi gimana nih kalau misalnya kita merasa teman kita punya masalah, dia butuh cerita tapi dia belum mau cerita. Gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik tentang si memberi ruang tadi. Pertama, jangan memaksa. Artinya jangan, dong cerita lu lagi ada masalah ya, cerita dong sama gue, masa sih lu gak percaya sama gue, gila, kita tuh temenan udah bertahun-tahun kali gitu. Itu kan kayak, buset gitu, gue udah lagi pusing sama masalah gue, terus diteken juga nih untuk harus cepet cerita gitu kan. Balik lagi, inget, cerita itu tuh butuh keberanian dan keterbukaan gitu. Jadi kalau misalnya teman kita belum siap untuk cerita, ya nggak apa-apa, kasih ruang buat mereka sampai mereka benar-benar siap. Yang penting kita nunjukin ke mereka bahwa kita ada kok. Kita ada di dekat kamu, kapanpun kamu butuh, kita siap. Itu yang penting. Nah, yang tadi kakak bilang itu aku pernah lakuin gitu. Dia nanya, aku mau cerita, tapi kau bisa dipercaya nggak ya? Tapi aku belum siap juga. Nah gitu. Terus jadi aku bilang gini, dengan kakak chat aku saat ini, berarti kakak percaya sama aku. Ya, mungkin nanti hubungi aku lagi ya kalau kakak udah siap. Aku nggak paksa sekarang, aku bilang gitu. Nah besoknya langsung cerita, gitu kak. Ya kan, ternyata impactful kan, gitu aja loh. Tadi tuh Ciu jawabnya gini, lah ya udah kalau lo nggak percaya sama gue ngapain lo cerita sama gue, kan bisa aja kayak gitu ya jawabnya. Ditantang balik ya harusnya. Ditantang balik gitu. Nah ini juga salah satu aspek penting ya dalam mendengarkan dan berkomunikasi ya, tentang empati. Jadi ketika ada orang ingin bercerita sama kalian tapi kok kayaknya muter-muter dulu gitu, kalian jangan kayak jadi bete gitu, jangan kesel, jangan udah ribet banget sih nih orang mau cerita doang muter-muter. Nah jangan kayak gitu. Belajar untuk ketika ada yang ingin cerita sama kalian, belajar untuk menempatkan diri kalian di kacamatanya dia, di posisinya dia, bahwa gimana kalau yang lagi punya masalah tuh kalian. Nah gitu. Jadi menjadilah orang yang diharapkan dan dibutuhkan gitu loh. Kan gini kak, seorang pendengar yang baik itu gimana juga mengatasi ketika dia situasi yang saat itu gak mungkin lagi mendengarkan cerita orang gitu tadi. Oke, nah ini penting banget sih sebenarnya. Thank you Ciu udah nanyain dan udah nge-highlight juga. Tadi kita udah bicara banyak banget. Gimana dong dari sisi kita sebagai pendengar? Karena kan kita nggak selalu dalam kondisi yang baik-baik aja ya nggak sih Ci? Iya jadi kak. Kayak ya kan kadang ada saat dimana ups and down. Nah, betul. Pertama nih teman-teman Aditers yang harus diingat betul bahwa ketika kita ingin membantu seseorang, pastikan bahwa sumber daya kita, resource kita itu tercukupi. Misalnya Ciu minta bantuan sama aku 10, aku cuman punya 5. Tapi saking aku pengen ngebantunya, aku maksain gimana caranya aku punya 10 dan aku bisa ngasih itu ke Ciu. Pertama, antara aku maksain diri, atau kedua, aku jadi ngutang 5 ke orang, buat ngasih ke Ciu. Ciu selesai masalahnya, dapat 10, tapi jadi aku yang punya masalah. Iya kak. Gitu kan, gitu. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa ketika kita mau ngebantuin orang, pastikan resource kita tuh tercukupi, termasuk tenaga kita, psikis kita, konsentrasi kita, mood kita, emosi kita, pastikan semuanya sedang aman. Kalau teman-teman merasa emang lagi nggak pengen, emang lagi capek, ya nggak apa-apa, sampein aja. Itu justru akan membuat kamu lebih menghargai diri kamu dan orang lain juga lebih menghargai kamu. Kak Indah udah kasih tips nih sebagai pendengar yang baik, gimana kita kasih respon ketika kita emang lagi tidak memungkinkan nih situasinya untuk mendengarkan curhatannya. Nah, kira-kira pendengar yang baik itu butuh komunikasi yang gimana sih? Yang paling penting dari proses komunikasi itu adalah tentang bagaimana proses informasi atau pesan itu sampai. Gimana nih caranya supaya
apa yang disampaikan sama dengan apa yang diterima. Pertama, kita harus memastikan bahwa media kita dalam berkomunikasi apa sih, gitu loh. Contoh, kenapa sih seringkali misalnya Ciu ngerasa salah paham dalam berkomunikasi itu lebih sering terjadi di mana? Di telepon atau di chat? Di chat sih. Nah, Soalnya kenapa kayak kira-kira? nada membaca tiap orang itu berbeda-beda, Kak. Betul. Jadi makanya kalau kita kayak chat gitu atau mau ada masalah yang harus diselesaikan itu kayaknya lebih enak by phone gitu. Ya. Karena kalau kita chat mungkin aku bilangnya selamat pagi, tapi pakai tanda seru kan, misalnya gitu kan, baru pakai tanda senyum. Mungkin ada yang bakal baca selamat pagi gitu. Nah, padahal kita nggak ada ngetiknya selamat pagi gitu. Betul. Tanda seru itu hanya lambang semangatnya kita mengucapkan selamat pagi gitu. Itu sih, Kak. Betul. Dalam berbicara, dalam komunikasi itu kan ada aspek yang menyertai gitu kan, ada nada bicara, ada volume, ada tempo, ada intonasi gitu. Di dalam chat kelemahannya kita nggak bisa tahu nih volume suara orangnya seperti apa, nada bicaranya gimana, intonasinya kayak gimana, temponya gimana, itu kan kita nggak bisa mastiin. Jadi bener banget yang tadi Ciu bilang, ketika ada satu hal yang penting, yang urgent, atau masalah yang memang cukup genting untuk diselesaikan, sebisa mungkin hindari chat gitu. Nah, itulah yang jadinya akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Maksudnya apa? Nyampainya apa? Pertama, memang kita harus benar-benar memastikan medianya apa supaya pesannya tersampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada proses feedback. Nah, feedback ini juga penting. Jadi, ketika si pembicara menyampaikan melalui media komunikasi ke pendengar, nah pendengarnya nggak berhenti. Pendengarnya harus nge-feedback lagi ke pembicara. Tadi yang kamu maksud tuh A bukan sih gitu. Jadi untuk supaya orang itu merasa didengarkan, kita harus memberikan minimal respon. Tapi untuk memastikan bahwa pesan ini tersampaikan dengan benar, ya jangan berhenti di oh gitu aja. Jadi misalnya kita bilang oh gitu. Terus gimana? Nah, jadi pastikan dulu kamu dan yang curhat itu punya perspektif yang sama akan masalahnya gitu. Nggak apa-apa memberikan respon sekedar ya oke. Tapi kalau dari sepanjang cerita dari awal sampai akhir isinya kita cuman ya oke. Ya kalau cuman gitu-gitu doang ya siapa yang bisa memastikan pesannya tersampaikan? Lama-lama orang-orang nggak pada mau cerita sama kita ya, Kak? Ya, betul. Nah, ini Kak, kalau kita menjadi pendengar yang baik kan, pasti ada berbagai macam curhatan orang-orang, cerita orang ke kita, mau itu keluarga, pasangan, teman, pasti yang paling sering itu teman. Ketika seseorang datang ke kita curhat nih, gimana cara si pendengar yang baik ini menengahinya supaya tidak memihak ke pencerita ataupun tidak memihak ke korban yang lagi diceritakan gitu. Ini pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Jadi belajar untuk fokus the problem apa nih? Masalahnya apa nih gitu. Ketika kamu dengar masalahnya, coba melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi mau dia deket kek, mau dia nggak deket kek, mau dia seakrab apapun sama kita, mau teman biasa, kita harus belajar untuk jadi objektif juga gitu. Dan yang kedua, kita harus ingat juga bahwa kehadiran kita di situ itu juga jangan sampai bikin masalah tambah runyam. Ketika kita berusaha objektif, kita tuh juga membuat teman kita tuh berkembang. Kita membantu teman kita untuk bisa lebih menerima. Kalau emang dia salah ya dia terima, dia ada salahnya. Dalam masalah ini juga dia harus ada yang diperbaiki, ada yang harus dia evaluasi juga. Jangan karena kita ngerasa dia butuh dukungan moral, dia butuh didengarkan, dia butuh dibela, terus kita selalu totally melakukan itu. Lihat situasi dan kondisinya. Oke, terima kasih Kak Indah. Gimana nih Aita? Kebetulan kita masuk nih ke tips-tips menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada tips lain yang nggak Kak Indah selain dari yang kakak sebutin tadi? Aku mungkin akan lebih merangkum dan menata aja kali ya gitu. Karena kan tadi banyak banget yang udah kita obrolin. Mungkin Aditers juga bingung. Jadi apa duluan nih, mana duluan, harus gimana gitu kan. Pertama yang harus dipahami adalah kebutuhan dari si pembicara. Kebutuhan dari yang mau curhat, situasi dia apa, kondisi yang lagi terjadi apa, dia butuhnya apa dari kita. Itu harus kita pahamin dulu. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan lebih banyak. Try to listen more. Yang ketiga, kita juga harus melihat situasi di kitanya. Jadi setelah kita melihat situasi di mereka, kita lihat situasi di kita. Is it okay untuk kita menerima dia dengan segala masalahnya dia? Kalau oke, silahkan lakukan. Kalau misalnya sedang tidak oke, sampaikan. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan memaksa. Berikan
kesan bahwa kamu memang ada di situ, kamu memang ada untuk teman kamu, mau menunggu, mendengarkan teman kamu, tapi jangan memaksakan. Ini berhubungan dengan yang pertama tentang memberi ruang tadi. Gitu. Dan yang kelima adalah berusaha untuk menjalin komunikasi yang efektif dalam proses mendengarkan ini. Gimana caranya bisa memberikan respon yang positif, gimana caranya bisa memastikan bahwa pesan tersampaikan dengan efektif, gimana caranya tidak ada kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar, gimana caranya media yang digunakan juga adalah media yang paling tepat. Terima kasih banyak Kak Indah yang sudah memberikan pembelajaran yang gratis nih untuk Aditers belajar, aku juga jadi belajar gitu ya Kak ya. Harapannya semua yang mendengarkan konten ini menjadi pribadi yang semakin baik lagi dalam mendengarkan orang-orang sekitar kita, apalagi di situasi pandemi sekarang ya Kak ya. Banyak banget orang-orang yang pengen didengarkan, banyak kemalangan yang kayak kita butuh seseorang untuk mendengarkan kesedihan kita, permasalahan kita, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Kak Indah. Sama-sama, terima kasih juga Ciu, thank you Editor, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian Aditalks episode 10. Sampai jumpa lagi di Aditalks, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa selanjutnya. Bye-bye. Bye.